Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Seperti biasa, Persib itu kalau nggak dikorek-korek, nggak diusik-usik, nggak disenggol-senggol, ya bukan Persib namanya. Wong Persib itu beras kok sekarang. Supporter lain aja yang ribut nih, tetap nama Persib yang dibawa-bawa. Di pertandingan lain ada kontroversi, semuanya cuek, tapi giliran Persib dikorek-korek. Betul apa betul? Kemarin golnya Berguino kalian ributin juga, katanya offset. Sekarang gol Andrujung kalian juga beributin lagi, katanya offset. Ada, terus mau kalian apa? Pengennya kalian itu apa? Persib gak cetak gol, terus kalian senang dan bikin berita, dasar Persib, tim bapuk lah, tim badut lah, tim inilah, tim itulah, gitu. Giliran cetak gol dibilang offset, gak sah lah, inilah itulah. Ada deril ini mah, gak nyenggol Persib kalian gak makan. Makanya beruntung nih buat kalian yang ngerasa supporter Persib, sebab klub kalian itu jadi top nomor 1 klub yang jadi pusat perhatian. Dan akhirnya apa? Klub mereka sendiri, mereka sibuk nyenggol Persib, malah klub mereka sendiri makin tenggelam. Ya iyalah tenggelam, wong yang dibahas Persib terus. Sampai-sampai ada supporter Persib yang away pasti diamanin, giliran supporter lain yang away didiemin. Karena orang mikirnya gini, ya wajar lah diamankan wong supporter Persib yang rusuh. Padahal faktanya ya bukan itu. Terus faktanya apa? Faktanya adalah lantaran banyaknya pihak yang sirik sama Persib dengan supporternya, akhirnya mereka cari masalah sama Persib dan supporternya. Tapi tetap supporter Persib yang disalahin, dan itu sebuah fakta loh. Yang ribut siapa, yang juga bikin onar siapa, tetap supporter Persib yang dibawa-bawa, dan itu sebuah fakta. Makanya buat supporter Persib ya udahlah ya, manut aja. Kalau diamankan ya udah nurut aja, nggak usah emosi, legowo aja, daripada kalian maksain terus mereka yang bikin masalah, malah kalian yang dimasalahin. Ya mau gimana lagi coba, segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib pasti jadi bahan kok. Persib belanja pemain aja pasti diomongin, inilah itulah. Nggak belanja pemain, habis diledekin. Padahal ya Persib mau belanja berapapun pemain juga nggak pakai duit luar, nggak pakai duit orang, nggak dapat bantuan dari pemerintah juga. Bahkan kalau ada yang bilang di Asia Tenggara katanya JDT tim paling kaya dan paling sukses, paling stabil ekonominya dan paling mandiri, kami pikir salah tuh, JDT nggak begitu juga. Karena JDT itu pemilik utamanya adalah Pangeran Malaysia. Pangeran apa? Pangeran Johor ya, yang artinya duitnya adalah duit kerajaan. Betul dong lah, Persib murni dari sponsor, tiket dan merchandise, dan bos mereka bukanlah pejabat pemerintah. Tapi tetap stabil tuh Persib ekonominya, meskipun nggak pernah minta bantuan tuh sama yang namanya gubernur, biar ngerasa kayak dipandang gitu kan, seolah-olah wah keren nih banyak duit. Wadidaw. Ya udahlah ya, buat kalian supporter Persib ya biarin aja lah kalau ada yang nyinyir gini gitu, dan anggap aja itu sebuah hiburan, nggak usah terpancing juga. Fokus aja sama tim kalian sendiri kan, lebih baik fokus tim sendiri daripada ngurusin tim lain. Nah, timnya sendiri malah amburadul. By the way, laga Borneo FC lawan Persib Bandung di pekan ke-21 resmi ditunda ya ke tanggal 15 Maret. Ini pun rame kemarin nih. Fix ini mah anak Papa Erik, dibantu Papa Erik, tim anak Papa dan lain-lain. Ya biarinlah, itu ocehan dari oknum-oknum bocil-bocil yang nggak sekolah. Padahal tim lain juga ya, kalau alami jadwal yang sama pasti sama juga tuh akan diubah. Tapi mereka mah nggak bakalan rame tuh ngurusin. Ya inilah resiko jadi tim yang paling populer di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Maka berbanggalah kalian pendukung Persib. Lanjut, ada info nih, ada 3 pemain Prancis yang kabarnya akan main di Liga Indonesia dalam waktu dekat ini. Tapi kami belum tahu ya, ini bener apa enggak nih. Ini cuma apa ya? Cuma dapat kemarin tuh ada info dari seorang agen katanya.
Yang pertama Lis Mousset, ini striker asal Prancis 29 tahun 186 cm dengan harga 2,61 miliar yang saat ini tanpa klub. Dia ini mantan pemain Bournemouth, Sheffield United di Liga Inggris, VfL Bochum di Jerman, dan berbagai klub lain di Liga Prancis. Nah terakhir dia ini main di klub Bohemian di Irlandia. Yang kedua Remy Walter, dia ini gelandang 30 tahun 174 cm dengan harga 8,69 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Dia ini mantan pemain OSG Nice di Liga Prancis dan klub terakhirnya adalah Kansas City di MLS Amerika. Yang ketiga Romain Cagnon, ini kiper 28 tahun 190 cm yang saat ini tanpa klub dengan harga yang nggak diketahui di Transfermarkt. Dia ini mantan pemain Marseille dan terakhir dia main di Liga 2 Prancis. Kami pribadi nggak tahu nih beneran apa enggak pemain-pemain Prancis ini akan main di Liga Indonesia atau enggak. Soalnya gini loh, kalau misalnya bener nih klub-klub di Indonesia lagi negosiasi dengan para pemain ini, pasti dong pihak-pihak dari klub ini tuh udah ngasih bocoran ke para pencari berita. Tapi kan ini enggak, ini cuma dapat info dari agen, ya bisa aja ini pansos. Ya kita lihat nanti. Lanjut kita ke Persija nih. Persija meminjamkan dua pemainnya ke Arema, Hansa Muyama dan Rio Fahmi sampai akhir musim. Nah untuk asing Persija kabarnya akan segera mengumumkan Renan Arias nih yang akan melengkapi slot asingnya. Dan berarti kalau memang Renan ini masuk akan ada satu pemain asing yang akan dilepas sama Persija. By the way, Persita lawan Persija kemarin ada yang ribut loh. Tapi kok nggak kedengeran ada ucapan dari si Paul ya soal sanksi atau pengurangan poin yang katanya gembar-gembor. Kalau Persib ada yang ribut katanya akan kurangin poin. Lah mana tuh? Kok nggak ada kedengaran suaranya si Paul nih? Dari Arema ada nama Wallison Maya. Ini bek tengah asal Brazil 34 tahun 187 cm dengan harga 434,54 juta rupiah. Di Wallison ini tuh mungkin akan menggantikan posisi Thales Lira ya. Andai memang Thales Lira ini batal balik ke Arema dari Persija. PSM Makassar kembali kena sanksi registration ban per tanggal 29 Januari kemarin malahan ya. Yang kami pribadi nggak tahu nih ini kasus apa ya. Apakah kasus gajinya Tavares yang belum kelar atau gimana nih? Padahal PSM kabarnya akan segera umumkan satu pemain asing baru, yakni Seredin Boboev. Ini striker asal Tajikistan 26 tahun 182 cm dengan harga 4,35 miliar rupiah. Yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Rafisa di Tajikistan. Nah, gimana nih? Bisa apa enggak nih? Dari Persik Kediri kabarnya akan tambah dua pemain asing baru. Yang pertama Rodrigo Diaz, ini striker asal Brazil 32 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Prachuap FC di Thailand. Yang kedua Ernesto Gomez, ini winger asal Spanyol 31 tahun 173 cm yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah UD Ibiza di Liga 2 Spanyol. Nah, apakah dua pemain ini akan melengkapi slot 11 pemain asing Persik Kediri di putaran 2? Sebab Persik Kediri sebelumnya sudah melepas beberapa pemain asing ya, seperti William Lugo, Lukao, Sylvain Atieda, dan Mukhtarov. Dari Persisolo memperkenalkan Aldrey Alba. Ini gelandang asal Brazil 31 tahun 184 cm dengan harga 3,91 miliar rupiah yang sebelumnya main di Liga India bersama SC Delhi. Berarti total 14 ya pemain asing Persisolo kalau di Transfermarkt ya. Tapi kan yang pasti Kocijan, terus juga Jul Fahmi dan juga Sandro Seng ini pasti dicoret ya. Jadi tetap 11 pemain asing. Dari Persebaya kabarnya akan mendatangkan Ramadan Sananta dari klub DPMM asal Brunei yang saat ini main di Liga Malaysia. Sananta sendiri saat ini mulai tersingkirkan nih di DPMM usai DPMM mendatangkan striker asing Christian Irobiso. Sejauh ini dari 15 laga Sananta udah cetak 2 gol dan 1 assist. Kontraknya akan berakhir di bulan Juni 2026. Tapi Persebaya akan dapat saingan ketat nih dari beberapa klub di Liga Malaysia dan juga Liga Indonesia. Dan juga kabarnya ada tim yang lagi
PDKT sama Sananta nih, di mana tuh ya? Dari Persib Bandung lah, Bang, Persib lagi. Tadi kan kita ngomong masalah ya supporter lain gitu kan, tim lain yang musik-musik. Sekarang kita bahas pertransferannya. Kenapa sih tiap hari, tiap kali kami bikin konten, bikin berita, pasti ada yang komentar, Bang, Persib ada pemain baru lagi nggak? Bang, Persib nambah pemain lagi nggak? Dan lain-lain. Aduh, kenapa nanyanya pemain baru mulu gitu kan? Kok nanyanya pemain baru lagi, pemain baru lagi? Kan Hodak sendiri bilang kemarin, katanya kan Persib saat ini masih di puncak, kenapa ribut pemain baru? Itu kata Hodak. Ya kalau pelatihnya aja udah bilang kayak gitu, gimana yang lain mau ikut campur? Kan yang minta pemain baru itu kan pelatih. Ya kalau pelatihnya nggak mau minta pemain baru, ya nggak bakalan ada pemain baru dong. Makanya ya udahlah, terima aja Persib datangin pemain baru asing lagi atau enggak ya. Itu kan ya udahlah, terima aja daripada nih ya ngedatangin pemain baru asing tapi kualitasnya sama aja, bahkan mungkin lebih rendah dari lokal. Ya buat apa juga? Kemarin di video ini, di video fakta di balik laga ini ada yang komentar, kami kan bahas soal Luciano, ada yang komentar gini, kayaknya abang gak demen amat sama Luciano. Bukan gak demen, tapi lebih mikirin ke klubnya sih, ke Persibnya. Si Luciano ini kan asing, slotnya asing, minimal kalau asing itu ya ada impactnya atau ada perubahan yang signifikan kalau dia dimainkan. Contoh Luciano, dia kan gelandang, asing pula, ya minimal kalau dia main, lini tengah Persib itu makin solid. Kan ini mah enggak. Yang ada di Persib itu mau siapapun yang ditampilkan tetap Tom Haye yang paling hidup. Padahal Tom Haye kan slotnya slot lokal. Terus buat apa slot asing kalau nggak bisa ngalahin skill ataupun kemampuan dari Tom Haye yang statusnya lokal? Itu loh yang kami bilang. Ya kalau kami pribadi jadi pelatih Persib, mungkin kami lebih memilih Nazril Alvaro ketimbang memainkan Luciano Goicoechea. Ya paling tidak Nazril lokal gitu kan, skill bagus dan ada impactnya. Tapi kan Boyan Hodak mungkin punya pemikiran dan pandangan berbeda. Itu yang kita nggak tahu bagaimana isi otak dari Hodak. Makanya kenapa dia pakai Luciano, kan itu pendapat kami pribadi. Makanya kalau kami ditanya siapa pemain asing baru Persib yang akan masuk, ya nggak tahu, soalnya sekarang kan udah 11 pemain asing Persib, belum ada yang dicopot lagi, masa mau nambah lagi. Tapi kalau kalian perhatikan, jeli memperhatikan pemain-pemain asing yang didatangkan oleh Persib musim ini, itu tuh semuanya hampir mirip loh dengan pemain-pemain asing yang pernah di Persib. Ini kami nggak tahu nih, ini proyek rahasia, emang disengaja atau kebetulan? Coba deh kita urutkan. Pertama, Adam Zibek. Ini mukanya mirip Mario Murczewski. Itu mantan kiper Persib dulu, asal Polandia kalau nggak salah. Yang kedua, Julio Cesar. Mukanya mirip Nick Kuipers. Yang ketiga, Matt Ricardi. Ini perawakannya mirip Vlado alias Vladimir Vujovic. Lalu Federico Barba. Ini skill dan juga kemampuannya serta mukanya hampir mirip-mirip dengan Patricio Jimenez ketika muda. Yang kelima, Kurzawa. Coba kalian perhatikan Kurzawa, mukanya mirip siapa? Levi Madinda. Yang keenam, Luciano Goicoechea. Ini lebih versi mudanya dari Tiron sih kalau buat saya. Yang ketujuh, William Barros. Udah tahu dong mirip siapa William Barros? Bruno Katanhede. Yang kedelapan, Ramon Tanke. Nah kalian udah tahu lah Ramon Tanke mirip siapa. Ramon ini perpaduan antara muka Siro dan muka DDS. Yang kesembilan, Andrew Jung. Ini mukanya kalau kami lihat ini perpaduan antara Stefano Beltrame dengan Spaso digabungin jadi si Andrew Jung. Kemudian Fran Putros. Ya Fran Putros kalau kalian perhatikan mukanya mirip Boyan Malisi kalau ada brewoknya. 11, William Marsilio. Coba kalian perhatikan Marsilio, mukanya mirip siapa? Sekilas mirip Lorenzo Cabañas. Yang 12, Berguinho. Udah jelas dong mirip siapa Berguinho. Coba lihat nih foto DDS kalau ada rambutnya, mirip kan? Dan mungkin aja ini bukan sebuah kebetulan, tapi mungkin aja memang ada sebuah proyek yang sedang dilakukan oleh manajemen Persib, atau istilahnya pick the glory, kumpulkan para kejayaan. Intinya kalau benar Adam Zibek dilepas, otomatis Persib punya satu slot kosong, ya gantinya yang gak jauh-jauh dengan
pemain asing yang pernah main di Persib. Seandainya Marco Dugancic yang dipilih, ini udah sesuai. Kenapa sesuai? Coba lihat dan perhatikan Marco Dugancic mukanya mirip siapa? Tentu saja perpaduan antara Spasojevic dengan Jonathan Bauman. Ya, tapi ini cuma cocokologi kami, biar kalian terhibur aja.